Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa pada pertemuan siang ini, dan saya ingin menyampaikan tentang pengaruh dosa dan maksiat. Para pemirsa yang berbahagia, dosa dan maksiat itu kalau kita mau perhatikan berasal dari satu kata. Kenapa satu kata? Karena antara dosa dan maksiat dia juga. Kalau dosa itu bahasa Indonesia, sementara maksiat bahasa agamanya. Jadi dosa dan maksiat itu dia juga. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kitab Al-Kabair dikatakan bahwa dosa itu adalah suatu perbuatan yang kalau dilakukan itu mengandung hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan dosa. Contoh dosa misalnya tidak sholat fardu, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena orang yang tidak sholat fardu, apalagi 5 kali, 1 kali tidak sholat aja secara sengaja itu dosanya besar, apalagi sampai 5 kali. Begitu juga dengan Ramadan dan kewajiban agama lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, di samping itu dosa juga banyak. Di antaranya berzina, berjudi, berbohong, atau dalam bahasa asing misalnya musyrik atau syirik. Ada juga dosa itu ghibah, namimah, digombak dalam tataran sosial itu biasanya. Dan dalam tataran hadis seperti saya katakan tadi, di samping syirik yaitu riya. Kita ketika ibadah niatnya bukan karena Allah, itu namanya riya. Dan riya pun itu termasuk perbuatan dosa, karena perbuatan tersebut apabila kita lakukan akan mendapatkan hukuman dari agama. Nah, itulah makna dari dosa. Nah, yang paling penting kita ingat dan kita sadari bahwa ternyata dosa itu berpengaruh. Tadi dalam khutbah saya sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ada sebuah wilayah atau bangsa, di mana bangsa itu hidup dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah-tanahnya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka hidup dengan bahagia, dengan aman, sentosa. Para pemirsa yang berbahagia, jadi dalam surah Al-An'am tadi ayat 6 itu jelas diberitakan bahwa akibat dosa itu timbullah sebuah bencana. Bahkan bencana itu bisa membinasakan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itulah salah satu bahaya dosa secara umum. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, dosa juga bisa mempengaruhi secara personal, secara pribadi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ada sebuah hadis sahih yang berbunyi al-ithmu ma haka fi sadrik wa karika an yattali'a 'alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hati, dan perbuatan tersebut itu apabila diketahui oleh manusia, si pelakunya menjadi tidak nyaman, menjadi tidak rasan atau tidak enak, sehingga akibat dosa yang diperbuat, dosa tersebut menimbulkan kegelisahan dalam dirinya. Sepanjang dia belum taubati, belum diinsafi terhadap kesalahannya, juga tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang itulah kegelisahan akan menghantui dirinya
sehingga nanti pada imbasnya dia hidup tertekan dan bisa jadi gelisah dan lain sebagainya. Dan hal ini nanti lama-kelamaan bisa menimbulkan penyakit di dalam hati, yaitu penyakit galau. Nah, jadi ini adanya kegelisahan dalam hati bisa jadi karena disebabkan oleh dosa yang dia kerjakan, kemudian belum dia insafi dan belum dia taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi para pemirsa yang berbahagia, itulah diantara akibat dosa yang apabila dikerjakan oleh seorang maka menimbulkan dampak yang seperti itu. Dan juga dampak berikutnya, apabila kita atau seorang hidup selalu diliputi dan penuh dengan dosa, bisa jadi hidupnya sulit untuk menggapai keberkahan. Karena syarat mutlak orang untuk bisa hidup berkah itu, jadi antaranya dia harus banyak-banyak beramal soleh dan selalu mengurangi dan menyedikitkan dosa-dosanya dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti yang saya katakan, ada sebuah firman Allah yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wa taqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai kata penduduk suatu wilayah mereka pada mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami buka pintu keberkahan yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Jadi berkah itu diperoleh karena amal soleh gitu dan iman. Jadi dengan modal amal soleh, kita sholat, kita berlaku jujur, berlaku amanah, selalu berbuat baik kepada manusia, tidak merugikan manusia, tidak menyakiti manusia, maka pada akhirnya kita hidup itu banyak pahala alias banyak beramal soleh, sehingga dari situlah kita akan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tadi, apabila amal soleh tidak dikerjakan, iman punya tapi banyak dosa, maka yang terjadi ma'afat lahum bimakanu yaksibun. Bila itu terjadi dalam sebuah wilayah, maka kata Allah akan kami siksa lantaran perbuatan mereka itu. Jadi mereka dapat siksa itu bukan salah Allah, tapi salah mereka sendiri karena banyak ajaran-ajaran agama yang dilanggar oleh mereka. Jadi demikian jelaslah bahwa dengan beramal soleh, beriman, dengan beriman dulu dan beramal soleh, kita akan menggapai hidup berkah. Dan sebaliknya, apabila tidak beramal soleh justru melakukan dosa, maka yang terjadi adalah tadi kegalauan secara pribadi, keluh kesah dan sebagainya. Pada puncaknya akhirnya timbul berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan diri kita sepanjang masa. Entah itu sakitan, entah itu musibah-musibah yang ada dan lain sebagainya. Inilah akibat dari dosa semua. Jadi sebagai kesimpulan bahwa akibat dosa itu bisa mempengaruhi kehidupan secara besar gitu, secara katakanlah secara wilayah, dan bisa juga mempengaruhi kehidupan secara personal, yaitu ya minimal orang yang melakukan dosa itu hatinya menjadi galau, dan kalau galau terus-menerus tidak diperbaiki, tidak diinsafi, bisa jadi hati sakit, dan hati sakit kalau tidak diobati bisa jadi hatinya mati gitu. Nah ini yang paling ditakuti apabila dosa itu tidak diinsafi atau tidak ditaubati. Oleh karena itu alangkah pentingnya kita selalu mengevaluasi diri untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa yang dikerjakan itu termasuk dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Kemudian kita ikuti dengan amal soleh atau ibadah atau takwa
dengan istiqomah. Nah, dengan ini insya Allah dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah alias berkurang, dan kita akan hidup banyak pahala yang pada akhirnya Allah akan turunkan keberkahan kepada kita semua. Apa itu berkah? Nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan dan kesempatan yang lainnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan untuk lainnya. Atas perhatian dari pemirsa, saya ucapkan terima kasih. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam